Hagai 2 ayat 7. Ada nama nabi mereka, kasihan, korek-korek Alkitab. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, menjelaskan ini dalam bingkai Indonesia Pancasila, mengedukasi ya semua supaya mengerti ya, tapi dalam bingkai Indonesia Pancasila saling menghargai, saling toleransi. Kasihan sekali umat di luar Kristen nafsu banget mengorek-ngorek Alkitab. Siapa tahu ada nama nabi mereka di Alkitab. Astagfirullah, kasihan sekali sampai seperti orang stres. Berikut contohnya. Hagai 2 ayat 7. Ada nama nabi mereka? Sama sekali enggak. Ada orang namanya Yerubabel dan Imam Yosua bin Yosadak. Kedua nama itu adalah tokoh atau orang-orang yang membangun bait Allah kedua. Caranya adalah segala harta dan segala biaya akan disumbang dari berbagai bangsa untuk pembangunan bait Allah kedua itu. Emas, perak, dan yang indah-indah, maksudnya permata, perhiasan ya. Yang indah-indah itu maksudnya ya permata, perhiasan dan lain-lain ya. Mungkin juga kalau zaman modern itu lukisan yang bisa dijual harganya mahal atau karya seni yang dijual harganya mahal. Itu yang dimaksud yang indah-indah. Di dalam Hagai 2 ayat 7. Maksudnya segala perhiasan, segala itu dari bangsa-bangsa akan disumbangkan untuk membangun bait Allah kedua. Esra 3 ayat 2. Yerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak membangun bait Allah kedua. Esra 5 ayat 2. Dalam membangun bait Allah disertai nabi-nabi Tuhan yaitu Hagai dan Zakaria bin Ido. Esra 6 ayat 3, 4, dan 5. Raja Kores memerintahkan membangun bait Allah kedua dengan menyumbang banyak harta. Banyak lagi mereka mencoba korek-korek ayat Alkitab. Misalnya Ulangan 18 ayat 18. Kasihan sekali stres korek-korek Alkitab. Kasihan sekali umat di luar Kristen rajin mengorek-ngorek Alkitab sampai seperti orang stres. Cari-cari siapa tahu nama nabi mereka ada di Alkitab. Sorry ya, semua nabi harus dipilih dan diutus oleh Yesus Tuhan Allah. Matius 23 ayat 34, Efesus 4 ayat 11. Mustahil saudara-saudaraku ada nama nabimu ditulis di Alkitab, sebab nabimu tidak dipilih oleh Yesus Tuhan Allah. Salam Pendeta HTD. Karena kasih saya itu memberitahu ke kalian. Kalian umat di luar Kristen gak usah mengkorek-korek Alkitab. Siapa tahu di Alkitab ada nabi kami Pak HTD. Mustahil, nehi, no way. Matius 23 ayat 34. Aku, Yesus ya, telah mengutus semua nabi-nabi. Efesus 4 ayat 11. Dan ia, Yesus, yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Jangan muter-muter. Nabi pertama Alkitab itu Ibrahim atau Abraham di dalam Kejadian 20 ayat 7. Jangan ngarang-ngarang, Nuh kamu jadikan nabi. Atau Adam kamu jadikan nabi. Yang memilih semua nabi itu Yesus. Baca itu Matius 23 ayat 34. Karena Yesus itu Alfa Omega. Dulu sebagai Yahweh, sebagai Tuhan Allah. Yang memilih semua nabi. Yesus berkata, Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 28. Yesus tidak menyebut Adam, Nuh,
dan semua nabi. Adam bukan nabi, Nuh bukan nabi. Jangan maksa-maksa. Ya toh, merubah-rubah. Yang memilih nabi itu Yesus. Valid 100%. Saudara-saudaraku dari non-Kristen, nabimu mustahil ada di Alkitab. Karena semua nabi mutlak harus dipilih oleh Yesus. Tuhan Allah. Baik hati toh saya. Saya tuh kasihan lihat kalian seperti orang stres. Korek-korek, perhatikan Hagai 2 ayat 7. Maka di dalam membangun bait Allah ini, yang kedua ini, baik Raja Kores maupun Darius, yaitu banyak menyumbang. Apa yang disumbang? Ya, tentu saja emas, perak, ya, karena emas perak itu milikku kata Tuhan ya. Dan yang indah-indah. Yang indah-indah itu apa? Itu nama nabi kami, Pak. Kasihan ngenes aku, Pak. Yang indah-indah dimaksud di dalam Hagai 2 ayat 7. Kamu jangan link ke Alkitab zaman gelap. Alkitabnya Tritunggal, lalu kamu link-link ke sana kemari. Pakailah Alkitab 1963 bahasa Inggris. Ya, kan saya sudah menjelaskan, mereka Tritunggal itu menguasai Alkitab masa kegelapan 1600 tahun dari 325 Konsili Mahabejat sampai 1956. Kamu jangan memakai referensi Alkitab itu yang oleh Mukalab di koleksi ada 2 koper. Buangan obongan itu. Pakailah standar Alkitab 1963 terbitan United Bible Society yang diterjemahkan ke dalam 240 negara-negara dunia. Yang indah-indah itu apa? Perhiasan bukan nama nabimu. Astagfirullah. Kok koyo orang stres ya? Jadi Hagai 2 ayat 7, kamu jangan comot-comot menurut tulisan sekian ya toh apa itu? Ya apalah kode-kode gitu ya, kode-kode gitu ya. Itu nama nabi kami. Impossible, Pak. Nehi, Pak. No way, Pak. Mustahil, Pak. Ya. Ya, saudara-saudaraku, Anda akan terkena Matius 23 ayat 34. Gara-gara Matius 23 ayat 34 ini, Pak, saya membaptis banyak orang dari non-Kristen. Gara-gara semua nabi dipilih oleh Yesus. Ayat ini tidak bisa Anda bantah, Matius 23 ayat 34. Dan Efesus 4 ayat 11. Gara-gara ini jujur saja, saya banyak membaptis dari orang dari luar Kristen. Ya, nggak bisa dibantah. Anda mau cari apa? Cari nama nabi kami, Pak, di Alkitab. Nggak mungkin. Semua nabi harus dipilih Yesus kok. Ya. Di perjanjian lama setidaknya ya nabi-nabi yang utama yang besar itu ada 40. Di perjanjian baru ada 9. Kalau mau ditambah Yohanes Pembaptis jadi 10. Kalau mau ditambah Hana jadi 11. Anda tahu nggak? Di perjanjian baru ada 11 nabi. Satu nabi itu bekas perjanjian lama namanya Hana. Lalu ada satu nabi yang ya entah nabi entah tidak, Yohanes Pembaptis. Kalau 11 dikurangi 2, kalau 9 itu nabi. Anda pernah dengar nggak? Perjanjian baru itu ada 9 nabi. Perjanjian lama 40. Itu yang dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Yesus. Apakah nabi Anda ada di salah satu? Itu impossible, Pak. Ya. Ya, saya kasihan ya. Jadi dengan penuh kasih saya memberitahu kepada saudara-saudaraku umat dari luar Kristen. Sudahlah, berhenti mengkorek-korek Alkitab, mencari-cari nama nabimu. Tidak pernah akan ada. Nehi, no way. Sebab semua nabi mutlak harus dipilih oleh Yesus. Yesus Tuhan Allah. Matius 23 ayat 34, Efesus 4 ayat 11. Gara-gara ayat ini, banyak dari non-Kristen yang akhirnya tobat. Ternyata semua nabi yang memilih Yesus, betul. Nggak masuk logika. Lalu dia tanya ke HTD. Dengan sedikit penjelasan, iya Pak, nggak bisa dibantah. Yesus itu Alfa Omega, betul. Dari Alfa sampai Omega. Allah itu nggak pernah ganti Yesus. Soal Anda belum paham itu urusan lain. Tidak mungkin. Ya, Yesus memilih nabi asal-asalan. Nggak mungkin. Dia pilih nabi, makanya dia juga mengatakan Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Lukas 13:28. Jadi yang disebut nabi itu siapa? Yesus mengatakan pertama itu Abraham, lalu Ishak,
lalu Yakub, lalu seterusnya ada Musa dan seterusnya sampai Maleaki, nanti tentu saja tambah perjanjian baru. Oke. Ini untuk saudara-saudaraku dari luar kekristenan. Ada satu lagi juga yang saya ngenes ya. Mirip-mirip orang stres juga adalah kelompok Tritunggal. Mengkorek-korek ayat, siapa tahu ada Tritunggal di Alkitab. Nehi, no way, tidak akan pernah ada Tritunggal di Alkitab. Menurut kami ada itu karena ngarang bebasmu. Ya, mengutak-atik ayat Alkitab, ya, lalu dimonopoli oleh otakmu, mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2 dan 3. Rajin beribadah tanpa pengertian yang benar, mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Itu Tritunggal. Lalu kalian korek-korek semua. Ya. Allah itu satu, Pak. Ya, satu, ada S huruf besar, ada S huruf kecil. Kalau S huruf besar itu untuk Tuhan dan Allah. Ya, misalnya di dalam Matius 17:19 ya, apa 19:17? Yang benar yang mana itu? 19:17 apa 17:19 ya, begitu aja lah. Saya suka kurang hafal. Satu S huruf besar. Allah itu esa, E huruf besar dan E huruf kecil. Yang E huruf besar itu karena untuk Tuhan Allah, yaitu yang menciptakan manusia dan membentuk daging di dalam Maleaki 2 ayat 15. Esa E huruf besar ada di Yohanes 5:5:5:5:44. Pak Titi hafal banget ya? Enggak hafal juga. Saya sering nggak inget juga. Makanya saya sering cross check kan. Tolong di cross check Matius 17:19 apa 19:17 itu satu Allah. Hanya ada yang benar ya. Satu Allah yang benar. Ya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang dari kelompok Tritunggal, saya itu ngenes lihat kalian mengkorek-korek ayat Alkitab untuk justifikasi. Tritunggal itu Pak out of mind, tidak bisa diterima akal. Bukan tidak bisa diterima akal, karena itu memang tidak ada ya, tidak ada dasarnya. Dari kamu korek-korek terus, awalnya batuk nonong sidik BNS menjadi batuk nonong banget BNB, nggak akan ketemu. BNS ganti BNB, batuk nonong sidik sampai batuk nonong banget, nggak akan ketemu. Kamu cari ayat Tritunggal. Tapi HTD baik hati, tak kasih tahu saudara-saudaraku, kalian yang seperti orang tidak waras nyari-nyari ayat Alkitab untuk justifikasi Tritunggal. Tak kasih tahu, Henry Tandianta baik hati. Ayat Alkitab yang benar-benar paling cocok untuk Tritunggal adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Silahkan Anda bahas berbulan-bulan. Silahkan Anda puter-puter cross check dengan segala sesuatu doktrin Tritunggalmu. Ayat Alkitab paling cocok untuk Tritunggal adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Jadi ya, gimana HTD nggak baik hati kepada umat di luar Kristen ngasih tahu, Bapak Ibu Saudara nggak usah stres ngorek-ngorek ayat Alkitab, tidak akan pernah ketemu nabimu ada di Alkitab, sebab semua nabi dipilih oleh Yesus. Kan enak saya ngasih tahu ada ayatnya. Kepada yang Tritunggal yang seperti orang tidak waras cari-cari ayat Alkitab untuk justifikasi, Henry Tandianta ngasih tahu satu-satunya ayat Alkitab yang paling cocok untuk Tritunggal adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Loh enak toh? Baik hati ya HTD ya? Iya dong. Supaya apa? Supaya kalian jangan seperti orang stres, jangan seperti orang tidak waras. Ngorek-ngorek ayat mencari sesuatu yang tidak ada. Ya dosa nggak Pak? Dosa. Mulai dari batuk nonong sidik BNS sampai menjadi batuk nonong banget BNB. Mampet dia mampet MDM sampai mampet dia mati. Tetap nggak akan ketemu. Kamu cari ayat Tritunggal nggak akan ketemu. Kecuali yang disarankan oleh HTD ini. Karena baik hati HTD. Ayat Tritunggal adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Dengar saudara-saudara semua yang mendengarkan tayangan ini. Pengumuman ayat Alkitab paling tepat untuk Tritunggal adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Siapa yang bisa bantah? Hubungi HTD. Yang bisa bantah. Enggak ada yang bisa.
Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama? Nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Kita Indonesia, Pancasila, NKRI harga mati, salam Pancasila, pilihlah pemimpin yang jujur, jangan milih pemimpin yang dari awalnya sudah curang. Yang moralnya terjun bebas, jangan dipilih ya. Jangan serahkan negara ini kepada pemimpin yang dari awal sudah curang, moralnya terjun bebas. That's it. Haleluya. Amin.